Shalom. Terima kasih. Walau dingin, ditambah dengan keadaan tidak adanya kendaraan, ya banyak saudara-saudara kita sudah bisa hadir pada saat ini. Tapi kita percaya bahwa mereka juga mendapatkan berkat yang sama dengan kita. Tidak apa-apa, terima kasih buat saudara boleh hadir menerima berkat Tuhan. Haleluya. Siapa yang diberkati dari sejak pujian penyembahan tadi? Siapa yang diberkati, saudara? Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Saya diberkati sekali. Amin. Jadi kita diberkati, semua kita diberkati. Kenapa? Ketika kita meninggikan nama Tuhan, ketika kita menyanjung Dia tinggi, Dia bekerja atas kita. Amin. Tidak ada di dalam tempat yang lain lebih indah di dalam hadirat Tuhan. Amin. Di dalam hadirat Tuhan sungguh indah, saudara. Satu hari ketika saya ada dalam hadirat Tuhan, saya katakan kepada Tuhan, aduh saya tidak mau berhenti Tuhan. Saya tidak mau berhenti, kenapa? Sungguh indah hadirat-Mu. Jangan hari-hari ini saja Tuhan saya berada dalam hadirat-Mu, tapi biarlah hari-hari besok tetaplah Engkau ada sama saya. Indah, saudara, indah sekali di dalam hadirat Tuhan. Tidak mau berhenti. Kenapa? Ada tawa, ada sukacita, ada tangisan. Bukan tangisan karena sedih, tangisan karena luar biasa, Tuhan baik. Amin. Luar biasa, Tuhan baik. Tadi ada lagu ingat kasihnya. Saudara mengingat kasih Tuhan? Amin. Mau ingat-ingat dari saudara lahir, dari kecil, saudara sekolah, sampai saat ini Tuhan membawa saudara di tempat ini. Betapa besar kasih Tuhan. Amin. Betapa besar kasih Tuhan. Tidak terhingga, tidak terhitung, saudara. Itu yang membuat saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Semua dalam hidup saya itu kasih karunia. Haleluya. Terima kasih buat kepercayaan sekali lagi buat saya dari Bapak Gembala melalui Ibu Koordinator di tempat ini, dipercayakan saya untuk melayani di tempat ini. Panjang ceritanya kenapa saya bisa melayani di sini, saudara. Dari panjang. Kalau semua saya ceritakan tidak habis waktu cerita. Luar biasa ujian Tuhan buat supaya saya melayani di hadapan saudara saat ini. Jadi enggak. Puji Tuhan, luar biasa. Berarti kalau jadi inilah kehendak Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau yang harus saya sampaikan saat ini. Mari kita buka firman Tuhan. Matius 6. Haleluya. Matius 6. Haleluya. Matius 6. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-34. Haleluya. Mari kalau tidak keberatan kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama dengan kasih Kristus. Matius 25 Matius 6 pasal 6 ayatnya ke-25 sampai dengan 34. Haleluya. Mari kita baca dari judulnya hal kekhawatiran. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga
hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Haleluya. Sini depan, Mbak Maria, depan. Haleluya. Saya mau kasih judul khotbah ini, janganlah khawatir. Janganlah khawatir. Ya. Sebelum saya sebelum giliran tugas saya untuk menyampaikan firman Tuhan, hari ini sebenarnya bukan tugas saya, tapi karena satu dan lain hal jadi saya lah ada di depan ini. Sebelum tugas saya menyampaikan firman Tuhan, saya sudah merenungkan ayat ini, firman Tuhan ini. Janganlah kamu khawatir. Kenapa, saudara? Sebab saya sendiri khawatir. Saya sendiri khawatir akan hidup saya, akan sesuatu yang terjadi. Bagaimana Tuhan? Bagaimana Tuhan kasih firman? Buka Matius 6. Saya buka. Janganlah kamu khawatir. Saudara pernah punya kekhawatiran? Amin. Apalagi sekarang keadaan Greek seperti ini. Siapa yang tidak khawatir? Apalagi keadaan Greek yang sedang krisis. Siapa yang tidak khawatir? Waduh, jangan-jangan besok aku diturunin gaji lagi. Jangan-jangan, majikan bangkrut, saya dipecat lagi. Jangan. Khawatir, saudara. Khawatir, ya? Khawatir. Bagaimana saya mau hidup di negeri ini? Anak, istri, suami misalnya masih membutuhkan keluarga. Bagaimana Tuhan? Masa depan saya Tuhan. Bagaimana? Ada yang khawatir, apakah saya harus pulang Tuhan? Ada yang sampai berdoa begitu. Apakah saya harus pulang? Kehendak untuk pulang. Bagaimana ini Tuhan? Ya, saya begitu saudara. Khawatir. Bentar-bentar lihat televisi, apalagi televisi mempengaruhi kita saudara. Lihat televisi. Orang Greek 40% gaji mereka dikurangi. Gak dapat bonus. Tuhan, bagaimana ini? Ya, lihat televisi. Makin kencanglah itu roh kekhawatiran dalam hidup kita. Khawatir, ya kan? Khawatir, makin kencang. Bentar-bentar ada ngobrol lagi di teman. Gue diturunin gaji, gue dipecat. Bagaimana ini? Makin lagi tuh roh. Bukan. Ya. Tapi firman Tuhan mau saya katakan hari ini, janganlah kamu khawatir. Haleluya. Janganlah kamu khawatir. Itu firman Tuhan berkata. Jangan kamu khawatir. Mari lihat kembali firman Tuhan berkata. Ayat ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin. Mana lebih penting? Kalau saudara ingat khotbahnya Pak Yakub, ingat saudara? Pendeta Yakub, mana lebih penting, mata apa kacamata? Mata toh? Bagaimana orang buta tapi kacamata keren? Buta saudara. Ya pakai kacamata matahari lagi. Bagaimana buta dia jalan? Kalau saya nggak pakai kacamata, nggak pakai kontak lens, buta saya jadi saudara. Udah pakai kacamata itu matahari, nanti pakai yang hitam lagi. Mana itu Kak Miski udah nggak lihat. Kenapa nggak lihat? Ya kan? Kacamata bagus, tapi kalau tidak ada mata, mana lebih penting? Tubuh atau pakaian? Saudara punya pakaian bagus misalnya, kan? Kayak saya berpakaian bagus hari ini. Misalnya, saya bilang misalnya, pakaian bagus nih, bagus ya kan? Dari atas ke bawah udah bagus, udah cantik, gitu kan? Tapi tubuh saudara tidak sempurna, sakit-sakitan, misalnya, bersukacita dengan pakaian bagus, ya bersukacita saudara. Mana lebih penting, tubuh atau pakaian? Tentu saja tubuh. Mana lebih penting, hidup atau makanan atau minuman? Mana lebih penting? Mana lebih penting? Hidup berhubungan dengan apa? Nafas, nafas. Ada orang beli nafas ya. Ada orang beli oksigen. Ada orang beli oksigen di rumah sakit. Orang kaya beli oksigen. Ya.
Kalau sudah tidak ada itu nafas, bagaimana mau makan juga rasa nggak enak, ya kan? Mau minum aja mesti pakai selang. Jadi mana lebih penting? Hidup atau makanan dan minuman? Mana lebih penting? Hidup, sehat dan kuat itu adalah kasih karunia. Hidup lebih penting daripada makanan dan minuman. Amin. Tubuh lebih penting daripada pakaian. Ya, apa kata firman Tuhan selanjutnya? Lihat saudara, apa kata firman selanjutnya? Ayat ke-26. Ayat ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung, saudara. Saudara percaya bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan rupa Allah? Amin. Mari buka Matius 10. Matius 10. Tidak jauh dari Matius 6. Matius 10. Pak, Matius 10 ayatnya yang ke-29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Haleluya. Apa kata firman Tuhan? Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Murah saudara ya? Murah. Ya kan? Murah. Tapi burung pipit pun Tuhan pelihara. Burung pipit pun Tuhan jaga. Tanpa kehendak Bapa, di luar kehendak Bapa, ia tidak akan jatuh ke bumi. Amin. Betapa lebihnya kita yang adalah ciptaannya serupa, segambar dengan rupa Allah, kita tidak akan dibiarkan. Apa kata firman tadi? Ayat 26. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?